Kasus masalah pecah perawan deh ya. Nikah bukan hanya tabungan atau uang di bulanan gue yang diambil sama dia. Kayak, "Mah, mau mabuk dong." Gue bajingan nih, tapi belum bajingan banget. Ketemu sama dia, wah tambah bajingan. Saat di 2 minggu ke belakang sebelumnya, kalau misalnya laki gue kenapa sih? Kayak kan bikinnya berdua. Iya benar kan? Iya. Bikinnya kan berdua nih, bukan Bunda Maria ya kan, ditiup jadi ya kan? Kayak dia gampar gue. Satu di depan umum, kedua perut gue ngehantem trotoar busway. Saat yang bersamaan kaki gue kelindes motor. Dan lu cuma ditalak lewat telepon yang bandara, iya. telepon gak pakai pulsa. Apa namanya? Gue nekat, gue terobos jalan 5 jam yang tuh satu kondisi pinggang encok pun dia. Iyalah, 5 jam. Iya. Mana lagi hamil gede juga lumayan, perut gue udah mulai kelihatan. Terus itu naik motor Beat, gue gak pernah lupa. Itu naik gunung, turun gunung, gue lewatin tuh, gue gak punya rasa takut deh. Gila pokoknya gue lu gak mikirin resiko lah gitu ya. Intinya mau gue makan gak makan, gue mau tidur gak tidur, gue sama laki gue kayak gitu. Wow. Pokoknya gue dateng tuh ke sana, ke tempat laki gue. Gue gak ngomong kalau gue naik motor. Oh lu gak jujur? Nggak jujur, pada saat itu gue gak jujur dulu karena Ada takut ini gampar gue. Iya lah Ya kan. Aduh nggak jujur deh, udah. Terus gue cuma bilang, "Yang capek, buka kamar ayo," gitu kan. Ya udah, dia buka kamar, terus nggak tahu kenapa tuh gue udah nggak selera makan, tau nggak sih, kayak jadi gue tuh makan nasi goreng sama dia berdua. Pas makan nasi goreng beli 2, terus gue bilang gini, "Nggak usah, 1 aja nasi gorengnya, aku nggak pengen makan kok." "Kenapa? Lagi enak ya?" kata dia. "Nggak, pengen minum air kelapa," gue bilang gitu kan. Nggak boleh, harus makan dulu, kamu jauh perjalanan segala macam." Ya gue riset lah, gue bilang gue udah makan apa segala macam. Intinya gue kayak nggak nafsu makan gitu, kayak gue pengen, feeling gue tuh ayo cepet buka handphone dia gitu loh. Oh, lu kekehnya, lu udah, insting lu udah ke situ ya? Jadi insting gue tuh udah, ayo cepetan buka handphone laki lo, pasti ada sesuatu gitu. Bisa gitu ya? Ya naluri istri beda ya? Naluri istri gitu, mungkin bawaan anak dia juga kali ya kan. Bisa jadi ya kan. Terus gue bilang sama dia, "Ya udah cepetan ayo ke kamar lah, kalau nggak bungkus aja makan di kamar," gue bilang gitu. Ntar aku temenin makannya. Nggak mau, makan di sini aja. Terus dia ngobrol sama gue tuh, pikiran gue udah kemana-mana, Gak fokus, udah nggak fokus ya? sama sekali, yang kayak, "Nih orang apa sih banyak banget nanya," gue bilang dalam hati gue gitu dah, yang kayak, "Aduh cepetan ke kamar," gitu, gue pengen buka, gitu deh, yang naluri lu udah itu aja gue gebu-gebu gitu loh. Ya udah akhirnya ke kamar, bersih-bersih segala macam, tidur. Pas tidur bener aja gue buka handphonenya kan. Gue buka handphonenya, ya dia chatan sama orang tuanya. Oh, malah sama orang Pertamanya bukan sama orang tuanya, malah dia pertama chatan sama kakaknya. Jadi dia tuh 3 bersaudara, dia anak tengah. Dia punya kakak 1, punya adik 1, adiknya cewek. Nah, jadi dia cerita sama kakaknya dulu nih. Kakaknya dia satu tongkrongan juga sama gue. Jadi dia cerita, ngomong sama kakaknya gini, dia sebutlah nama kakaknya, terus dia bilang, "Gue gak dikasih makan." Oh, dia kayak ngechat kakaknya, "Kak, aku gak dikasih makan." Aku gak dikasih makan. Kok bisa gitu? Terus adiknya ngechat dia kan, "Abang gak dikasih makan. Abang, gimana pun kita di rumah walaupun makan Indomie telur sama mami sama papi tetap dikasih makan." Jadi gue kayak dibaca di situ, kayak gue nggak bisa marah sih, maksud gue konotasi omongan lu ini mau kemana? Di satu sisi lu ngomong sama keluarga lu kayak gitu, di satu sisi lu tuh kepala rumah tangga men, bukan iya kan, harusnya lu yang nafkain gue, bukan gue yang nafkain. Baru gue pengen ngomong, ya harusnya kan gitu dong. Jadi gue bingung, bukan tanggung jawab lu yang harus kasih dia makan, dia harus benar. kasih lu. Nah, jadi gue mikir tuh mau marah, tapi gue mikir apa sih maksud tujuan anak ini ngomong kayak gini ke keluarganya. Dia belum ngomong, gue belum buka chat ke maminya tuh. Gue buka chatannya, gue scroll segala macem, dia Satu-satu lu lihat. Iya, gue lihat semua screenshotan rekening gue dikirim. Oh, jadi kebetulan pada saat itu kan dia megang rekening gue, megang ATM gue. Jadi setiap ada uang masuk, itu dia selalu buka M-Banking. buka M-Banking. Dia Cek buka mutasi dan screenshot saldo. Itu selalu dikirim ke keluarganya dia. Oh, itu kan maksudnya emang uang buat lu pribadi kan? Itu sebenarnya uang gue pribadi kan, karena
Ya intinya Lu kan kuliah juga, gue apa kuliah, kan? gue butuh biaya segala macam, dan keluarga besar gue juga ngasih itu ya buat gue pribadi, bukan buat lo, dan lainnya itu juga nggak ada hak lo di situ, ya nggak sih? Betul, Itu kan duit jatah istri, men, jatah Iya. istri, jatah suami, baru jatah istri. Jadi Betul. nggak bisa disatuin gitu kan. Nah, tapi pada saat itu tuh dia selalu nge-screenshot nih ke kakaknya dia check out Shopee, dia apa segala macam, dia nggak pernah ngomong sama gue. Pakai Dia duit lu? pakai duit gue, dan dia lebih jujur ke kakaknya itu. Ngapain ya? I don't know, gue nggak paham. Makanya gue bilang, gue di situ mikir, gue bukan marah, tapi gue di situ mikir, Iya. kan konotasi maksud tujuan omongan dia ke keluarganya kayak Dan gitu. ngelaporin itu. Ini kan kelakuan lo sendiri, bukan kelakuan gue loh. Paham gak sih? Berarti Kayak, kan harusnya orang keluarganya gitu dong. Lu salah kayak gitu. iya, seharusnya seperti itu dong, kayak tujuan ini kan rumah tangga lo. Terus lo mau ngapain kayak sama duit bini lo, ya itu urusan lo sama rumah Iya. tangga lo dong. Harusnya kakaknya ngomong kayak gitu kan. Dan harusnya kakaknya juga, kalau menurut gue ya Ri, kayak itu kan uang istri lu ya, lu nggak boleh gitu. Kalau gue jadi kakaknya sih. Seharusnya kalau otak normal sih. Gua bangunin dia, begitu dia baru buka mata, handphone dia dua-dua gue banting. Bantingnya dalam arti kata gini, kalau emang permasalahan rumah tangga ini yang bermasalahnya cuma di kita berdua, kenapa lo harus melibatkan orang lain? Kenapa harus bocor Iya, ya? dan kenapa harus bocor gitu? Karena gue pribadi, gue sejelek apapun rumah tangga gue sama lu, gue gak pernah ngomong sama nyokap gue gitu. Kita dewasa aja gitu ya Ri, kalau Karena udah kan nikah. Lu udah apa ya, udah nikah sama gue, bukan pacaran, men. Iya benar. Bener gak sih, kayak lo misalnya cerita sama temen, pasti temen lo bakal bilang, men lu udah nikah. Iya. Kalau temen yang benar tuh gitu ya, temen yang dia bener nggak ya. akan ikut. Tapi pada saat itu, memperkeruh. tapi kalau pada saat itu mantan laki gue nggak cerita nih sama teman-temannya dia. Malah justru dia pas ditanya sama teman-temannya, nggak kok, gue baik-baik aja, rumah tangga gue mana-mana aja, rumah tangga gue harmonis-harmonis aja. Malah yang itu nggak nyampe ke temen dia, tapi ya nyampenya ke keluarga gitu. Aneh loh. ya? Aneh kan? Menurut gua aneh sih. Jadi dia lebih ke lebih ngejelekin lu. Maksudnya kan ngejelekin, mengungkapkan unek-uneknya tuh ke keluarganya Ke keluarga dia. gitu. Tapi dia sama lu juga pada baik-baik aja. Baik banget, sama sekali kita tuh nggak ada masalah Bisa ya? pada saat itu tuh. Aduh, rumah tangga harmonis gimana sih? Yang sama sekali nggak ada. 24 jam komunikasi Iya, lancar. satu itu. Kedua, dia selalu video call gue. Nah itu loh, harusnya nggak kekurangan. Nggak ada orang kasih ketiga. sayang. Nah, Ya kan? Apapun yang dia dapetin, dia kenalan sama orang atau gue kenalan sama orang atau gue ada yang berhubungan dengan lawan jenis aja. Itu selalu gue cerita sama dia. Lu gak usah bikin gue sakit hati, anjir, udah lama buang-buang waktu. Iya, men, hamil. Iya mana perut Beban, sayang, ya Allah, lu pikir bawa anak agak capek? Iya, beban ya, Bu. Beban, Bun, bukan beban hidup ya. Kan bikinnya berdua. Iya Iya kan? Iya. Bikinnya kan berdua nih. Bukan Bunda Maria ya kan, ditiup jadi ya kan? Ember. Jadi kenapa di saat gue lagi mempertahankan anak gitu, lu dengan otak canceling lu yang segampang itu ya Bu. gitu. Kayak langsung aja dia ngomong ke orang tuanya yang dia nggak berpikir Dampaknya. resikonya. Yes. Ya kan? Jadi pada saat itu yang ngurusin usaha keluarganya tuh sebenarnya dia. Nah, dia ini datang ke Aceh kan buat gue. Iya. Tiba-tiba usaha yang mau dia lanjutin di Aceh nggak bisa. Otomatis kan dia nyari kerjaan yang lain dong, ya kan? benar. Yang kerjaan yang Bisa buruh masuk lah, di sana. buruh lah ya kan. Nah, di Jakarta kakaknya, adiknya, semua keluarganya dia nggak ada yang bisa lanjutin. Dan bergantung sebenarnya sama laki Iya. lu. Oh, pantesan. Makanya selama dia di sana ditutup kerjaannya tuh kayak mandek gitu ya. Mandek lah, minjem lah duit nih sama saudaranya dia yang gua kenal buat dia tiket pesawat di Jakarta dia- Aceh tuh, Aceh Jakarta kan, buat pulang nih ketemu emaknya makan Indomie sama telur. Kurang asem ya. Iya, kan kataan adiknya begitu, Iya, ya bener. kan, makan Indomie sama telur ya Iya, kan, ya bener. udah makan Ya, itu lu makan Indomie dan sama tuh telur. baby sulan ya. Kondisinya gue lagi hamil gitu. Iya. Dan otak manusia mana yang membiarkan istrinya pulang? Betul. Sendiri lagi. Iya, gue pulang sendiri. Gue cuma bilang sama dia, gue mau balik, terserah lo mau bikin apa, lo mau kita bagaimana, terserah, gue bilang.
gue minta ATM gue karena gue tahu pada saat itu dia dikirimin uang terakhir lah dari keluarganya 300.000. Dan posisinya ya itu duit gue udah habis sama dia, duit apa ya, uang pegangan, jajanan, uang jajan bulanan, uang SKS gue, uang kosan gue, uang segala macem lah dari keluarga gue tuh kan pasti dikasih, dihabisin. Gila. Dan itu lu baru tahu pas lu samperin, lu nyadar duit lu habis. Baru tahu. Wow. Baru tahu karena ya namanya kita udah suami istri. Gue udah percaya dong sama lo ya. Gue nggak bakal banking. Berarti istilahnya lu tuh dijatah lah sama dia. Iya. Terus pada saat itu gue bilang, ya udah aku mau ambil ATM, gue bilang gitu. Aku mau pulang, aku capek, aku mau tidur, istirahat. Ya udah tidur aja di sini katanya. Gue bilang, gimana caranya gue mau tidur satu tempat tidur sama lo yang beneran kayak gini. Iya. Dan di udah situ, muak ya. Iya, di situ tuh gue udah nggak mikir gue mau makan gak makan, mau capek gak capek, intinya gue mau pulang, gue mau nyendiri. Karena itu udah, duh men, dijelekin ke orang tua loh. Iya. Itu udah cacat banget ya. Mertua itu yang nggak dijelekin aja mulutnya Udah biadab gitu kan. Bener. Apalagi yang dijelekin, ditambah dijelekin, makin biadab. Nah, terus belum kelar penderitaan saya bunda, masih berlanjut ya. Jadi dia buka dompet, gua ambil, gua tarik dong ATM gue. Gua tarik, gua mau ke ATM cepet nih, gua mau ngejar travel pulang kan. Maksudnya kalau kemalaman nggak ada lagi travel ke kosan gue tuh udah nggak ada gitu. Kayak dia gampar gue. Lu didampret Dia tuh prak gitu kan. Mantap sekali saudara. Iya, depan umum. Satu di depan umum, kedua perut gue ngehantam trotoar busway. Posisinya di situ gue anak kembar. Oh ya, hamil Gue kembar, ya. Nah, pada sedih saat banget. itu gue digampar sama dia. Di saat yang bersamaan kaki gue kelindes motor itu sih nggak salah karena kan digamparnya tiba-tiba kan. Iya. Jadi kayak kepentol gitu ya. Kepental terus langsung seret gitu. Aduh, udah sakit tambah sakit gitu kayak. Udah mas, nggak apa-apa. Ini masalah rumah tangga. Dia mau nolongin. Si yang ngelindes motor itu mau nolongin mau angkat. Enggak. Gue bilang, gue udah mikir kayak, ayo cepet gue ambil duit, gue cabut dia mau kontraksi, ntar aja gitu kayak lu kayak pending ayo dulu. tahan gitu ya. Ya Allah. Iya, jadi itu lu sendiri lagi ya, Ri? gue sendiri. Iya, luar biasa. Pas itu kan rame kan, digampar ramenya rame dong. Orang ngomongin. Terus rame yang gue masih gak dikasih nih ATM gue sama dia. Nggak dikasih ATM gue sama dia, dan lagi gue teriakin maling dia di situ. Maling, gue teriak sekencang-kencangnya, gue bilang sama dia kayak, Pak, itu ATM saya sama dia, Pak, dia maling. Gue nggak ngomong dia suami gue. Iya. Wah, itu rame banget di situ kan. Dia nggak tahu Sempat dikejar tuh. Sempat dikejar tapi nggak tahu gimana caranya, intinya dia tetap kabur. Lolos. Dia kabur ke bandara. Udah berdarah nih, rok gue udah berdarah gitu. Karena kan di sana kan pakai rok kan. Iya. Berdarah ya, Lu tahan tuh. gue tahan ya, sakit nauzubillah min zalik. Itu lebih dari orang mens hari pertama. Lu kalau ngerasain mens hari pertama sakit, ini lebih Kayak 10 kali lipat lebih sakit daripada itu. Itu bener-bener yang udah jatuh ketiban tangga, nyusuk jurang ya. Ketiban apa lagi iya, tuh? itu udah Jadi campur iya, aduk. itu campur aduk pasti. Terus gue naik gojek, gue gue ke bandara, gue nyamperin dia, itu ala FTV tuh malu. Itu gue nunggu itu di depan informasi, di depan gue teriak-teriak udah tuh kan. Pak, suami saya di dalam Pak, itu pesawatnya udah boarding. Gue ngeliat jam karena kan saya tahu itu suami saya udah di sana. Tuh nggak bisa masuk, blablabla. Ditelepon, ditelepon ke pesawat. Dia ngobrol sama gue cuma ngomong gini, kita cerai, saya tunggu kamu di Jakarta. Laki lo ngomong gitu? Ngomong gitu. Nggak gentle banget ya. Aduh, dia nggak turun dari pesawat man. Iya. Nggak lama gue cuma berdiri di depan bandara, gue cuma ngeliat gini. Itu pesawat laki gue lewat. Itu definisi orang gila nyata sih. Iya sih. Itu lo tau gak sih, sebandara itu ngeliatin gue semua. Udah jatuh talak dan lu cuma ditalak lewat Telepon yang bandara. Iya.
telepon nggak pakai pulsa, Cok. Allahu Akbar. Iya, kayak gitu. Lu ngebayangin gak sih kayak dia saat itu bener-bener gak punya hati nurani Iya. dan gak mikirin kondisi lu dan anak lu dong. Iya. Gak usah ke gue deh. Nih, di dalam perut gue ada Iya. anak lo gitu loh. Lo Udah kan mikir jelas. ke part itu gitu kan. Lu harusnya mikirnya kayak tanggung jawab dulu, kayak anterin lu balik dulu. At least ada eto apa kayak lu ngomong say goodbye kayak apa. No, berarti dia tidak bertanggung jawab dari Sama situ sekali aja. sih. Dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, jadi seketika itu hancur yang gue bilang, aduh gue menganggap dia sosok laki-laki yang sangat amat gue patuhi, sangat amat yang gue cintain setelah almarhum bokap gue gitu loh. Itu hancur, Ekspektasi lu rusak ya. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan setelah itu. Posisinya duit gue nggak ada, Iya. handphone gue udah nggak tahu di mana. Terus ini posisinya udah berdarah nih, gue mau balik gak bisa. Coba pada saat part itu laki gue nggak ada, gue nggak tahu harus kayak gimana. Iya benar. Kayak Gue mau jadi maling sesaat juga susah gitu ya. Gue bawa ini nih di perut gue. itu dia yang makanya gue bilang kayak part di situ kayak nggak tahu anjing gue harus ngapain. iya. Dan untungnya Gojek itu dibayarin kan, sebenarnya mau dibayarin sama bapak kos gue nih. Kan bapak kos gue kan ke Banda. Iya. Nah, bapak kos gue tuh tahu kejadian itu. Oh. Dia nungguin lah, diantar balik ke tempat kejadian yang awal. Mau dibayar, si tukang Gojeknya nggak mau. Oh. Jangan itu. Mbak, dia bilang gitu. Karena saya nolongin Mbak dalam masalah rumah tangga kayak ini, mungkin kedepannya saya dapat hikmah segala macam. Nah, Masih ada orang baik ya, Ri? alhamdulillah masih ada orang baik kan. Satu-satunya harta yang gue punya adalah cincin kawin. Cincin kawin. Cincin kawin gue Di tuh sini ada ya. nih, gue satu nih di sini. Cari manis. Harta terakhir gue nih. Hak terakhir say. Terus gue ngomong nih sama bapak kos gue kan, tidak saya jual tapi saya gadaikan. Oh. Gue bilang gitu, bisa nggak Pak? Nah, orang Aceh hitungan gramnya bukan gram, mayam. Mayam tuh gila. Jadi satu mayam itu hitungannya 3,5 gram di Jakarta. Nah, kalau di sana hitungannya mayam. Mayam. Kalau nggak satu mayam, itu nggak bisa. Nggak bisa jadi duit. Nggak bisa. Oh. Kebetulan pada saat itu laki gue nggak sampai 3 gram bunda. Oh. Nggak sampai kan. Ya orang gimana sih di KFTV lu tahu Iya. nggak? Di KFTV ada Kayak hujan gerbek Udah, yang penting jadi cepet ya kan. Masih untuk emas bukan mainan. Kayak Indomie tau nggak lu, gue instan. Bener. Ya Allah bunda. Ya udah tuh gue mikir kan, kemana mau cari duit? Gue bilang tuh handphone ada nih, kuota nggak ada kan. Ya Allah, ditolongin dia tuh sama bapak kos gue kan, udah dibeliin kuota. Nelfon ke salah satu dokter kecil gue, dokter gue yang dari gue masih dalam perut mak gue udah ditangani sama Sama dia dia tuh. lah. Gue telepon dia, Pak Dokter, Riri lagi ada masalah, tapi nggak bisa diceritain di sini. Kenapa kamu video call? Udah video call, berdarah, transfer uang sama dia ke rumah sakit, tanya tindakannya apa yang harus diambil. Kalau mau kuret di sana, jangan kelamaan nanti nggak rahim. Oh. Jadi karena arahan dokter kan, akhirnya gue tahu apa yang harus gue lakukan pada saat itu kan. Akhirnya ya gue ke rumah sakit di sana, tapi orang rumah sakit di sana USG anak gue sudah hancur. Di USG tuh anaknya sudah hancur. Satu. Yang satu. Ya karena anaknya kan kembar ya. Gue kan kembar. Jadi anak gue satu udah hancur. Pada saat itu ya gue cuma nelfon dia, cuma bilang gini, gue nggak bisa ngomong sama mama karena apa yang harus gue ceritain dari awal mana nih, mesti ngomongnya gue nggak tahu ya kan. Mulainya dari mana tuh nggak tahu. Mulainya dari mana gue nggak tahu. Terus udah gitu, apakah orang tua gue bisa nerima? Karena kan anak perempuannya satu-satunya loh diginiin gitu loh. Daripada mak gue kenapa-napa ditambah bokap gue baru tinggal kan, mendingan nggak gue ceritain. Pada saat itu mau dikuret, tapi dokter di Aceh, rumah sakit manapun, klinik manapun tidak ada yang berani untuk melakukan kuret. Oh. Nggak berani mereka ngelakuin kuret.
informasi yang gue dapetin gitu ya, tapi nggak tahu nih kalau emang bener ada dukun beranak atau apa, nggak paham deh tuh. Tapi ya. saat itu di tempat lu memang nggak bisa ya. Bener-bener. Oh maaf mbak, di sini nggak bisa. Menolak gitu ya. Menolak lah intinya ya. Gue bilang apa yang akan terjadi sama saya kalau saya menunda tindakan ini gitu loh. Takutnya ya karena kan dokter gue yang sebelumnya kan ngomong kan kalau misalnya ini nggak boleh kelamaan loh gitu. Akhirnya ya udah, gue cepet-cepet cerita sama dia beliin gue tiket, gue balik ke Jakarta, gue ke rumah sakit. Enggak, gue datang dulu ke rumah mertua gue. Dari bandara gue datengin ke rumah mertua gue. Kebetulan di Bekasi. Orang Bekasi Barat. Orang Bekasi Barat tuh ya. Warga Bekasi Barat. Digoyang. Enggak, gue timpok ya. Gue dateng deh tuh ke rumahnya dia kan, nggak pakai babi, bucak cicu, pung gue lempar batu. Itu asli. Lo lempar batu rumahnya? Rumahnya enggak, mungkin palanya coy. Gue berharapnya palanya. Tragedi lempar batu dimulai keluar saudara-saudara. Sampai tuh Keluar deh tuh kan tetangga kan. Kenapa nih? Maknya teriak-teriak deh tuh, nggak punya berdosa kan. Menantu nggak ada otak kamu katanya. Menantu kurang ajar kamu. mertua gak ada alat juga lu. Gak ikut campur rumah tangga aing. Nggak pakai babi bu. Saya butuh sama anak mami. Kita keluar dulu. Oh lu gak basa-basi ya? Nggak pakai bahasa karena sakit men. Mohon maaf ini udah nahan ini sebenarnya gitu kan. Keluar gue bilang gitu. Selesai masalah rumah tangga di luar. Nggak bisa kata dia. Aku nggak bisa diikut kamu. Klik hati lu gak mau tuh? Nggak mau dia. Jangankan keluar rumah, keluar pagar aja nggak mau. Oh berarti dia teriaknya di depan pintu? Depan pintu tuh, dia di sono, aku di sini. Oh udah kayak Tarzan tuh ya, teriak-teriakan dari jauh ya Wak? Gak ada tangga keluar kan. Wah gila. Gue teriak-teriakan anjir itu di situ kayak wow. ya Allah, gue udah sabar banget nih gitu kan. Lu kalau rumah sakit, gue bilang gitu sama dia kan, anak lu udah nggak bisa ditolong. Gue udah ngomong gitu. Nangis dah lu? Mau nangis udah nggak bisa, campur kesel. Kayak lu minta ketegasan aja, ayo cepetan, pengen gue unyek-unyek gitu kan. kayak cepet anjing gitu kan. Nggak mau, ya yang nganter gue adalah tetangga sebelah rumahnya dia. Bukan laki lu? Bukan laki gue, bukan kakak ipar gue, apalagi ada ipar, apalagi mama mertua dan papi mertua tuh. Nggak ada urusan deh. Malah tetangga yang tetangga. Ya ini tembok-tembokan sama dia lah. Maaf ya, duitnya dari dia saat itu? Nggak ada sama sekali dari dia. Kurek tuh nggak ada dari dia? Jadi dia cuma mau kodok tuh? iya. Mau kondo say. Mau kondo ya? Iya begitu deh. Itu karena nggak ada spion jadi begitu dia. Masuk sana sini. Emang nggak bisa keluar, begitu keluar dia gelagapan dia mau kemana. Bener. Buat para kaum anak muda milenial yang zaman sekarang ngomongnya stay bareng, aku cinta kamu, I love you so much. Somat loh. Jangan percaya, ya Allah, Rahang nih enteng kok kalau ngomong. Nah ini pelajarannya nih, gimana Rito? Soalnya pada saat berdua, dunia berasa milik berdua. Coba lu jalani setelah saya terima nikah dan kawinnya, lu rasain deh tuh ya, yang namanya manis, asem, pahit, asin, ngecut, pernikahan. Nyata tuh Ri. Itu mah Aslinya di situ. asli itu mah. Banyak banget yang ngomong gitu ke gue loh. Ri. Itu beneran, itu bukan omongan doang, itu ujian, segala ujian, mau nikah diuji, lagi nikah diuji. Beda banget sama pacaran tuh. Wah, jangan ditanya, pacaran sama di semua. Pacaran mah, aku malam minggu ke rumah kamu, aku pulang kerja ke rumah kamu, butuh uang berapa, aku transfer. Coba udah nikah, minta duit lagi. Diamuk pokoknya. Diamuk lagi. Tuh begitu. Jangan begitu, nanti juga buat tabungan, buat anak, buat sekolah, buat ini, buat itu. Sekarang apa kalau udah nikah bahasanya begitu? Iya, kalau nikah bahasanya beda. Oke. Pasti yang namanya apa ya? Kan semakin bertambahnya umur, semakin lamanya umur pernikahan, semakin bertambahnya umur kita, masalah semakin ada. Betul. Makanya itu yang dibilang kenapa pada masa pacaran sama pada masa pernikahan itu berbeda. Itu ya teman-teman, hati-hati makanya kita nih yang belum pada kewong-kewong ya. Hati-hati. Dipilih-pilih, jangan asal buaya dicaplok gitu. Apalagi baru ngerasain falling in love ya Ri, jangan kebangetan. Jangan. Kalau mau menikah muda boleh, nggak ada yang melarang untuk nggak boleh nikah muda, tapi mateng apa enggak dari
si personalitinya nih. Itu yang utama itu Itu ya. utama. Kedua, mental. Mental. Harus sih, karena kalau mentalnya nggak siap, apapun masalah yang ada di depan lu nggak bakal bisa ngadepin itu. Apapun itu nggak akan bisa. Gak akan bisa. Sekecil apapun masalah rumah tangga, lebih baik diomonginnya berdua tanpa orang lain ada yang tahu. Nah itu, lu sebenarnya lu megang teguh itu ya Ri, tapi pas di action ternyata malah laki lu yang Iya. nggak bisa Malah ngejalanin sama gue itu. gitu ya, nggak bisa. Padahal cowok lo ya. Tapi Ri, dengan apa yang udah lo alamin ya, yang tadi lo bilang pahit, asam, kecut gitu ya, semua jadi satu. Gimana tuh proses lo bangkit? Panjang juga. Panjang juga nih. Panjang juga. Jadi nggak sampai di situ doang guys, tragedi perdramaan romantik itu.